Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masih mengkaji surah Ar-Ra'du ya. Buat Anda yang baru bergabung, tadi kita sudah bahas beberapa ayat dari surah Ar-Ra'du dan sekarang kita melangkah ke ayat ke-33 dan 35 bersama dengan gurunda kita Ustazah Yati. Silakan Ustazah Fatul. Terima kasih Ustazah Khalik, host dunia akhirat. Amin. Ya, nah, Ibu juga sama, istri dunia akhirat. Amin. Bapak gimana Pak? Suami dunia akhirat. Bapak-bapak kalau diajak ngomong diem ya Bu ya. Tapi kita kan rame, imbang jadinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya Bu. Mari kita lanjutkan ngaji Ibu. Kalau Ibu ngaji di rumah belum tentu bisa tuntas dari ayat 28 sampai 35. Tapi dengan Ibu datang ke masjid ini, subhanallah, Ibu ngaji cahaya hati, pulang hatinya bercahaya. Rumah tangganya bersinar, rezekinya cemerlang. Insya Allah suaminya nggak ngilang-ngilang. Baik, Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah di seluruh penjuru tanah air tercinta, kita lanjutkan kajian kita mengkaji kalamullah. Ibu, surah Ar-Ra'du ini Ibu secara umum gamblang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Stressing point ayat ke-33 ini adalah Allah bertanya kepada orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah. Maksudnya apa Bu? Maksudnya sindiran besar di ayat 33 ini begini Bu, kadang kita sholat ya Bu, ketika sholat kita baca Allahu Akbar, selesai sholat Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, abis sholat nyender di tiang. Ya Allah, hidup begini amat, punya suami makin tua makin kagak punya duit, suami sama nyender juga ya Allah, punya istri begini amat. Dipuja-puja dari muda, udah tua malah banyak masalah. Bu, padahal habis menghadap Allah Subhanahu wa taala, makanya kalimatnya adalah qaimun, ayqama. Salat itu artinya mendirikan, Bu. Berdiri itu artinya istiqomah. Jadi orang-orang yang meragukan keberadaan Allah di ayat 33 ini Bu, ditanya oleh Allah, meragukan kita terhadap penjagaan Allah. Apakah kamu punya penjagaan yang lain? Itu makanya hati sering gelisah. Dagangan kagak laku gelisah, seakan-akan rezekinya dari pembeli. Betul. Di PHK kerja gelisah, seakan-akan rezekinya dari bos. Padahal banyak yang nganggur rezekinya ngalir. Banyak juga orang-orang yang berusaha, usahanya biasa-biasa aja tapi rezekinya berlimpah. Kenapa? Karena urusan rezeki jangan pakai magnet kita, jangan pakai matematika kita, tapi kita pakai matematika Allah. Dagang, usaha, bekerja, semua itu wasilah Bu. Tapi berrezeki itu Allah yang memberikan. Maka gelar aja tuh lapak, gelar aja. Ya, daripada di rumah diem aja apa kayak digelar. Bu, ikhtiar itu penting. Bapak-bapak berikhtiar silahkan. Apalagi sebagai kepala keluarga kita Ibu menopang kehidupan rumah tangga sah-sah aja. Tapi ketika semua urusan kita sandarkan kepada Allah, tenang pulang dagang. Suami nyerahin uang sama istri, Mom, ya, dan juga Beb. Emang apa udah tua manggil embeb, apa yang salah sih? Orang kalau ngedengar manggil embeb, ya elah ngasihnya 5.000 aja manggil embeb.
Bu, mesra itu penting, Masya Allah. Beb, mohon maaf. Hari ini cuma dapat 10.000. Masya Allah, doakan Ibu. Begitu nyampe di tangan kanan kita. Minta berkah, mudah-mudahan 15.000 jadi 15 juta, Ibu. Amin. Sandarkan kepada Allah, Ibu. Kenapa? Karena terbukti sampai saat ini kita tidak kurang apa-apa. Ini kerudung merah, kredit apa cash? Ini ngapa saya jadi kepo begini? Santai, kenapa? Insya Allah dibayar Ustazah, kan begitu. Artinya apa? Ketika semua urusan kita serahkan pada Allah, la quwata illa billah. Maka ibu sekalian, di ayat 34-nya Ibu, Allah sindir itu bagaimana kecaman bagi orang-orang yang menggantungkan hidupnya kepada Allah. Kaya tapi hati sering gelisah. Suami ganteng tapi GGS, ganteng serigala. Mendingan suami kita ala kadarnya, tapi rezekinya enggak ala-ala. Pak, ngomong sama ibu-ibu mah kudu begitu, Pak. Bapak nanti nyampe rumah, Pak, mohon maaf harus ngasih uang sama saya, Pak. Bisa jadi pas pulang, Bapak bukan hanya dicium tangannya, tapi kiri kanan, jeletot. Engkaulah segalanya dalam hidupku. Bu, ini jangan menangis yang jomblo, fisabilillah. Puncak akhir di ayat 35 kita singkat aja. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga memang belum kita dapat, Bu, tapi kebahagiaan dunia, ladang menuju surga. Makanya ada orang yang rumahnya biasa-biasa aja, Bu, tapi bahagianya luar biasa. Tiap pagi orang-orang pada ribut, kita cekikikan, Bu. Bukannya kuntilanak di dalam. Bu, Masya Allah, abang dari muda sampai tua tak jemu saya memandang. Engkau pun begitu, Mam, istriku, walaupun depan belakang udah kagak jelas. Aku tak pernah bosan memandang. Bu, kebahagiaan itu hadir di mana? Tadi, Bu, bizikrillah. Kenapa? Ketika kita melihat begitu banyaknya nikmat Allah, Masya Allah. Ibu pakai kerudung mereh. Datang ke masjid ini, Bu, ngaji bersama Ainyus. Coba tetangga sebelah, Bu, mereka ke RSUD Depok, Bu. Kagak ada yang dandannya botoh kayak begini, Bu. Ngerti botoh? Emang ada orang ke rumah sakit pakai ngalis begini, ah? Bapak-bapak sampai pangling, ya Allah Ustazah. Istri saya kalau ngaji sama kondangan alisnya ada. Begitu di rumah tuh alis hilang. Lah saya kabarin sama bapak-bapak, emang bapak baru tahu. Demikianlah emak-emak zaman sekarang. Alisnya layah ya walayamut. Antara ada dan tiada. Kami tampil baik di luar sana, Pak, untuk membuktikan pada dunia bahwa kami sedang happy. Walaupun hidup kami sedang berdarah-darah. Iya. Tapi dunia tak perlu tahu, Pak. Inilah istri. Bu, inilah hamba Allah. Makanya orang pada kepo sama kita semua, Bu. Iya, ini nikmat yang dirindukan banyak orang. Ibu udah posting foto belum? Begitu ibu kirim yang lagi di rumah sakit kan komen, lu di mana? Gue pengen begitu. Lah kemarin waktu sehat lu bilang kagak level. Sekarang tangan udah diinpus pengen ngikutin. Makan tuh mata pencarian. Masya Allah, bapak-bapak aja bikin resah Ustazah. Istri saya kalau di pengajian bahagia, ketawanya sampai hahaha. Tapi kalau di rumah Ustazah senyumnya getir. Itu pun kadang-kadang Ustazah di awal bulan doang. Kenapa Pak? Ya Allah Pak, bapak-bapak ngadu mulu sama saya, Bu. Mending kalau ngadu dibelain, kagak. Dia bilang, Bu, selama ada Ustazah Yati aman. Saya bilang, Pak, kenapa istri di majelis taklim bahagia, Pak? Kalau di rumah cemberut? Jawabannya gampang, karena bapaklah sumber penderitaannya. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ampun. Astagfirullah. Aduh. Pak.
Innallaha ma'as-sabirin. Bu, Bu, udah ngakak mulu. Masya Allah. Siapa yang mau tanya angkat tangannya silakan. Mana nih? Mana nih? Mana iya silakan Ibu. Bu jangan ngakak lagi Bu. Ya bismillah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Ana dari MT Khairunisa. Yang saya mau tanyakan begini, bagaimana kita mengetahui hati kita mulai kering dan perlu diserami oleh zikir-zikir gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya mengetahui bahwa hati kita sebenarnya sekarang sedang kering, butuh disirami dengan zikir kepada Allah, gitu ya? Silakan Ustazah. Sebelum saya jawab, saya mau minta maaf dong bapak-bapak. Maafin saya Pak, bukan bapak-bapak yang di sini Pak. Bukan. Baik, Bu. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, tanda-tanda hati yang mati itu 3. Ya. Yang pertama, tanda-tanda hati yang mati itu tidak punya rasa bersalah, tidak punya rasa berdosa ketika meninggalkan aturan syariat. Belanja nih lupa sholat biasa aja. Apa kata temannya? Tenang besti, Allah Maha Rahman Maha Rahim. Ntar pas pulang belanja kita taubatan nasuha. Itu dalil dari mana? Sesat itu. Enggak ada rasa berdosa ketika meninggalkan sholat. Meninggalkan perkara-perkara keutamaan ibadah wajib. Itu tanda-tanda hati yang mati. Kata Al-Quran, fi qulubihim marad. Hati mereka mati, fazadahumullahu marada. Kemudian Allah tambahkan rasa sakit itu menjadi penderitaan yang benar-benar kelam. Ibu kenal Abu Lahab? Orang mana dia? Ada ibu-ibu nanya sama saya, Ustazah saya pengen punya anak tapi kan saya menurut kalau Ustazah mah tahu artinya. Udah, ibu mau nggak nama anaknya saya namain Abu Lahab? Ya ampun Ustazah janganlah, kenapa? Dia mah walaupun viralnya sesat. Baiklah Bu, saya ganti lagi. Ganti aja ya Bu, Fir'aun. Ih, amit-amit Ustazah. Dia mah walaupun viral, pejabat tapi sesat. Baik Bu, saya ganti namanya Korun. Ya Allah jangan Ustazah, itu juga orang kaya yang sesat. Ibu sekalian, tanda-tanda hati yang mati itu kenapa? Mulanya dosa kecil dianggap biasa. Ninggalin sholat ringan, berdusta biasa, akhirnya mati hati. Yang kedua ibu sekalian, apabila melakukan dosa, apabila melakukan dosa tidak segera bertaubat. Iya, jadi ditumpuk itu dosa ibu, waspada. Saya sering mengatakan ibu, jerami yang kering itu bukan terbakar karena dikobar oleh bensin. Tetapi waspada, gara-gara satu orang laki-laki perokok buang puntung rokok di jerami yang kering, kebakaran itu. Kenapa? Dosa besar pun berawal dari dosa-dosa kecil. Yang terakhir singkat saja, kenapa ibu hati kita bisa mati? Punya circle, punya lingkungan, atau punya besti dan teman-teman yang jauh dari Allah. Makanya nih jangan lepaskan besti-besti solehah. Ya, ikat terus, bawalah hubungan kita ini. Maka nanti pas pulang bergandengan, halo besti mau dibawa kemana hubungan kita? Maka jawabannya adalah tentu saja sampai ke surga. Wallahu a'lam. Amin ya Rabbal Alamin. Besti. Mau dibawa kemana? Ke surga insya Allah. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya Bu ya. Kita akan lanjutkan lagi. Habis ini kita masih buka sesi tanya jawab bersama dengan dua guru kita, bersama dengan Ustadz Abe Gifran dan juga Ustadz Jayati, hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wafir lana ma madaya wasi'al
karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wafir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahaya Hati dimanapun saja Anda berada, kajian kita begitu menarik sekali. Di mana pada saat kita menghadapi apapun permasalahan kita. Di dalam rumah tangga, pekerjaan ya. Selama kita hidup, dekatkan diri kita kepada Allah. Mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Baik itu secara lisan kita maupun hati kita. Ya selalu mengingat Allah, 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 Allah. Sehingga kita pada saat melakukan pekerjaan selalu merasa ada Allah yang mengawasi kita dan kita terlindungi dari keburukan. Baik, selanjutnya di kajian kita sekarang di segmen terakhir kami buka sesi tanya jawab lagi. Siapa yang mau bertanya angkat tangannya, silakan, silakan, silakan. Ya silakan dipilih. Oh ya. Silakan Ibu, nama dan pertanyaannya apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Elvi dari Muslimah Masjid Samudra Indonesia. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana menjadikan pekerjaan kita itu sebagai ladang pahala, tapi terkadang kita itu pekerjaan itu menuntut kita untuk melakukan hal yang kurang baik. Demikian Ustaz. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Bu Elvi. Ustazah, nih perempuan bestie sama bestie deh perempuan nih. Yeah. Bu Elvi nanya gimana kalau kita dapat pekerjaan tapi pekerjaan itu bertentangan ya dengan apa yang diperintahkan dalam Islam gitu ya. Sedangkan kita kan diperintahkan untuk bekerja ya. Nah itu bagaimana gitu ya? Iya. Gitu. Jadi pekerjaannya itu mau kita jadikan ladang pahala. Iya rencananya mau jadikan ladang pahala tapi pekerjaannya itu menuntut yang kurang baik. Banyak yang menuntut yang kurang baik. Nah itu gimana Ustazah? Iya. Inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Setiap perkara kebaikan mesti ada seleksi ketatnya Ibu. Salah satunya karena di dalam jiwa kita ini ada hawa nafsu Ibu. Sesuatu yang dikatakan berpahala itu jangan keluar dari koridor aturan Allah Bu. Bu, profesi jadi istri ini bisa menjadi ladang surga, bisa juga menjadi ladang neraka. Makanya saya tidak setuju kalau dikatakan perempuan neraka isinya adalah perempuan. Pasti penyebab perempuan masuk neraka adanya laki-laki. Tunggu jatah saya masih sabar. Saya cuma ngangkat mic doang. Ya, sabar. Ya, karena laki-laki diciptakan oleh Allah jadi imam. Imamnya mesti benar, insya Allah makmum benar. Kemana-mana istri bilang, mah masuk neraka. Protes sama suami, Pah kalaupun aku masuk neraka Allah akan bertanya dulu kepadamu. Kenapa istrimu masuk neraka? Karena apa? Kepemimpinan itu tanggung jawab. Nah kita ibu sekalian menjadi seorang istri ini bisa menjadi ladang pahala. Kenapa ibu? Ketika ketaatan kita kepada Allah sama ketaatan kita kepada suami. Apa yang diperintahkan suami tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah. Emang jadi istri ada gajinya Bu? Gaji tempo-tempo. Tempo-tempo gede, tempo-tempo kecil. Kadang-kadang ada buat skincare, kadang-kadang boro-boro skincare. Iya Bu? Ker-keran apa itu? Kadang-kadang kita bagi-bagi, mentok sono, mentok sini. Akhirnya berpuncak pada apa? La quwata illa billah. Kenapa? Sama ketika kita sholat. Kita sholat ingin paling banyak 4 rakaat, pengen husu. Ujiannya di rakaat kedua. Tahiyat awal apa kagak? Duduk bangun, duduk. Berumah tangga lagi luhur-luhurnya datang ujian. Di sini ibu sekalian. Jangan sampai nilai-nilai kebajikan kita, nilai-nilai luhur kita marah berbalik arah dengan godaan setan. Mohon maaf Bapak, jadi istri sekarang itu ujiannya banyak Pak. Karena itu harus jaga baik-baik istrinya ya Pak ya. Kalau Bapak pengen jadi wali, kalau istri lagi ngomel, diem baik Pak. Jangan pernah nyaut-nyaut Pak, nanti setingkat sama wali. Cukup itu aja Pak sebetulnya. Baik, makasih banyak Ustazah. Bu, udah jelas ya? Ya, insya Allah jangankan pekerjaan jadi istri aja juga ujiannya ada aja gitu ya. Yang penting lurusin niat kita kepada Allah ya. Baik, sekarang sama Ustadz Abe nih saya mau nanya nih Ustadz. Ustadz, tadi kan kalau kita ngomongin soal zikir, ingat Allah ya. Nah boleh gak sih kalau kita zikirnya itu kita ngarepin maaf urusan dunia.
Kadang-kala kan gitu, lo zikirin nih sekian ribu kali, lo zikirin nih sekian ribu kali biar dapat ini, boleh nggak dapat ini. Nah ada yang ngelakuin gitu, dapat ngasih tau yang, tapi ada juga yang ngelakuin gitu nggak dapat. Akhirnya apa dia ngerasa, bohongan nih. Tapi boleh nggak dasarnya kayak gitu untuk urusan dunia dan gimana nyikapin orang yang seperti itu? Silakan Ustadz Fadal. Bu, Pak, semangat dong. Dan kalah sama ustazah kita. Kalau ustazah tadi sudah menyampaikan bagaimana kita mengingat, ikhlas, betul-betul. Ibu nggak masuk surga kalau nggak taat sama suami tuh, betul tidak? Hari ini kita bicara tentang zikir. Yuk niatin innamal a'malu bin niat. Semua itu kembali kepada niat. Kalau kita niatnya karena Allah, fa insya Allah akan dapat dari apa yang kita dapetin. Tapi kalau kita cuma niatnya karena dunia itu saja, tapi belum tentu dapat Allahnya. Maka carilah Allah, Allah akan cukupin semuanya. Tapi kalau kita cari dunia, belum tentu dunia itu bisa menyukupi segalanya. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi niatin karena Allah, zikirnya karena Allah, semua karena Allah. Kalau sudah fa'azamta fattawakkal Allah. Kita sudah ngazam untuk tawakal kepada Allah, yakin. Dalam surah As-Sajdah dikatakan fattakhidhu wakila, biar aku yang akan jadi urusanmu. Amin ya robbal. Tuh, begitu Mas. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Abe. Jadi boleh Ustadz kayak gitu. Niatkan karena Allah. Niatin karena Allah, niatin karena Allah, deketin Allah. Kita jangan cari hartanya, tapi cari pemilik harta. Betul. Insya Allah rezeki nyamperin kita ya. Jangan cari sorganya, tapi cari pemilik sorga. Maka sorga akan dapat ke kita. Insya Allah. Terima kasih banyak pemirsa karena waktunya sangat singkat sekali. Terima kasih, semoga Allah SWT beri keberkahan bagi kita. Dan senantiasa kita didekatkan dengan Allah dari lisan kita, hati kita, jiwa kita. Ya, pada saat kita nanti wafat juga kita akan bertemu dengan Sang Ilahi Robbi. Dimasukkan ke dalam surganya Allah. Insya Allah. Untuk itu mari sama-sama kita berdoa bersama. Ustadz Abe silakan kita memimpin doa penutup dan semoga doa ini mengijabah semua harapan dan doa kita. Silakan. Amin. Wa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan yuafi ni'ama yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi dzali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, jadikan langkah kami selalu ada dalam ridho-Mu ya Allah. Amin. Bimbing kami, hati kami, perbuatan dan amal kami untuk selalu hanya ingin mengharapkan daripada ridho-Mu ya Allah. Amin. Bersihkan hati ini dari segala apapun ya Allah yang akan menjauhkan kami daripada-Mu ya Rabb. Maka ya Allah tidak ada lain melainkan kami hidup karena-Mu, meninggal pun kami hanya karena-Mu, dan mohon ridho-Mu atas segala kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Luaskan kesabaran kami, luaskan kesabaran kami, dan jadikan setiap apapun ujian dalam hidup kami menjadikan kami lebih dekat kepadamu ya Allah. Rabbana la tudhi qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak pemirsa, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak semua, guru-guruku, terima kasih Ustazah Yati, Ustadz Abi Gifran, terima kasih banyak. Ibu-ibu dan pemirsa Ainus, terima kasih. Semoga Allah pertemukan kita insya Allah kelak dalam surganya nanti dan diwafatkan kita dalam keadaan khusnul khotimah. Saya David Halik. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad.
Muhammad. Baik ibu-ibu, bapak-bapak. Acara ini dipersembahkan oleh